Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari dari kelas 11 MIPA 1 ingin mempresentasikan materi mengenai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga umum secara terus-menerus akibat terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Jenis-jenis inflasi. Inflasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu inflasi ringan di bawah 10% per tahun, inflasi sedang berkisar antara 10-30% per tahun, inflasi berat berkisar antara 30-100% per tahun, dan inflasi sangat berat atau hiperinflasi di atas 100% per tahun. Yang kedua, inflasi berdasarkan sebabnya. Inflasi ini terbagi menjadi 3, yaitu inflasi tarikan permintaan, merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya sebuah permintaan yang tidak imbang dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Yang kedua, inflasi program biaya produksi. Inflasi ini terjadi karena biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Dan selanjutnya, inflasi karena permintaan dan penawaran. Inflasi ini disebabkan oleh faktor permintaan dan faktor penawaran. Yang ketiga, inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri, seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, seperti gagal panen dan sebagainya. Selanjutnya, inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang impor. Selanjutnya, menghitung laju inflasi. Untuk menghitung laju inflasi, kita mempunyai beberapa cara. Yang pertama, dengan GNP atau PDB deflator. Yang kedua, dengan indeks harga konsumen atau IHK. Dan yang ketiga, indeks harga produsen atau IHP. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai inflasi. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Di sini sudah tertulis harga dari masing-masing barang. Yang pertama, daging ayam, telur, dan minyak goreng. Di sini ada tahun 2009, 2010, dan 2011. Pertanyaannya, apabila dihitung dengan indeks harga agregatif sederhana tahun dasar 2010, maka tingkat inflasi tahun 2011 berdasarkan tingkat keparahannya adalah, di sini saya akan menyelesaikan contoh penyelesaiannya. Dengan rumus IH sama sigma. Kali 100 sama dengan 47 kali 47 500 per 34.500 dikali 100%. Sama dengan hasilnya 137,681. Nilai IH nilai IH 137,681 mengindikasi terjadi inflasi sebesar sama dengan 137,681 persen min 100% sama dengan 37,7%. Selanjutnya, dampak inflasi. Dampak inflasi terbagi menjadi 2, dampak positif, yaitu kreditur atau pengusaha yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan
kenaikan biaya produksinya. Jika barang naik saat inflasi, produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. Nah, peningkatan jumlah barang ini tentu akan meningkatkan penghasilan produsen. Yang kedua, dampak negatif. Merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap, menyebabkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal, memburuknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, cara mengatur inflasi. Kebijakan-kebijakan untuk mengatur inflasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter diantaranya diskonto dan politik pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka memengaruhi kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian video presentasi materi mengenai inflasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.